أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita kembali menasihati diri kita masing-masing, berwasiat pada diri kita masing-masing agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Suatu ketika ulama besar, beliau adalah seorang ulama yang karismatik, seorang ulama yang berwibawa. Beliau adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ketika itu beliau menjabat sebagai petinggi kehakiman di satu negeri di Mesir. Artinya beliau seorang pejabat tinggi. Lalu kemudian di suatu ketika beliau melewati pasar dengan mengenakan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, di atas kendaraan yang megah, yang mewah. Suatu ketika beliau ditahan oleh seorang kafir dari kebangsaan Yahudi. Seorang Yahudi ini menyetop perjalanan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seraya mengatakan kepada Al-Imam Ibnu Hajar, "Wahai Ibnu Hajar, tidakkah Nabi kalian mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir?" Lalu kemudian orang kafir tersebut mengatakan, "Perhatikan dirimu. Apa yang ada pada dirimu saat ini tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi kalian. Engkau saat ini berpakaian dengan pakaian yang bagus, mengenakan kendaraan yang mewah. Lalu kemudian lihat kondisi saya sebagai orang kafir. Saya dalam kondisi hidup yang menderita, sengsara, saya dalam kondisi miskin, dan kondisi saya tentu tidak sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kalian." Perhatikan bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab dari pertanyaan tersebut. Sekaligus Ibnu Hajar ingin menerangkan makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar mengatakan, "Iya, apa yang kau lihat pada diri saya sekarang
pakaian yang begitu bagus, saya menggunakan kendaraan. Ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga, ini masih dikatakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan perhatikan dirimu dalam kondisi sengsara, menderita, miskin, fakir. Ini kondisimu saat ini sekarang, jika dibandingkan dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, maka ini masih dikatakan surga buat kalian di dunia. Inilah makna hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Setelah mendengarkan penjelasan ini, orang kafir dari bangsa Yahudi tadi langsung mengucapkan syahadat di depan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Apa itu penjara? Penjara itu adalah tempat kita tidak bisa bebas. Kita selalu diikat dengan aturan. Inilah keadaan dan kondisi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman. Kita punya harta, tapi kita tidak bisa berlaku bebas dengan harta yang kita miliki. Kita tidak bisa membelanjakan dengan apa yang kita inginkan. Harta yang kita miliki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat dengan aturan-aturan dan tidak bebas. Begitulah penjara. Yang namanya penjara, seorang tidak bebas. Begitulah seorang atau kondisi seorang muslim dengan apapun yang dia miliki di dunia ini pasti tidak terlepas dari penjara, dari aturan-aturan yang mengikat sehingga dia tidak bisa berlaku bebas. Begitu juga cara dia mendapatkan harta, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya, apapun yang kita nikmati dari fasilitas yang ada di dunia ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang sudah mengikat kita ketika kita terlahir di dunia ini. Begitu juga dengan anggota tubuh kita. Mata kita terpenjara, telinga kita terpenjara, lisan kita terpenjara. Lisan kita diatur penggunaannya. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kufur, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan, tidak boleh melontarkan kata-kata kotor, cacian, makian, ghibah, berdusta. Ini aturan dalam Islam. Maka semua anggota tubuh kita terpenjara oleh aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diatur, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang 5 waktu. Tidak ada kata mengatakan, wah saya tidak mau salat. Kalau tidak mau diatur di dalam aturan Islam, berarti kita harus siap. Orang tersebut harus siap untuk tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Setelah kita mengetahui hakikat dunia ini adalah penjara buat kita, maka hendaknya kita menguatkan kesabaran kita di dunia ini. Dunia adalah tempat di mana kita akan diuji, akan diberikan musibah, bencana, bala. Semua apapun yang Allah berikan kepada kita, inilah bentuk ujian Allah. Harta yang Allah berikan itu ujian. Kemiskinan, kefakiran yang Allah berikan kepada kita, ini juga ujian. Semuanya ujian. Dunia adalah tempat di mana kita orang-orang yang beriman diuji. Oleh karenanya, mari kita bersama untuk menguatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Lalu kemudian beliau melihat kondisi para sahabat ketika itu yang sedang disiksa habis-habisan. Bilal bin Rabah diarak, ditarik-tarik bagaikan keledai, lalu kemudian dijemur di terik matahari dan ditimpa batu yang begitu besar. Begitu juga dengan keluarga Ammar, ayahnya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh, disiksa, ditindas, diintimidasi. Bahkan ada percobaan untuk membunuh orang-orang kafir Quraisy, membunuh kaum muslimin ketika itu. Lalu Khabbab melihat penderitaan yang luar biasa pada para sahabat-sahabat ini. Datanglah beliau
menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ala tad'ullaha lana?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Lihat bagaimana jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memberikan suatu hiburanlah untuk Khabbab yang bertanya dan melihat kondisi kaum muslimin ketika itu dalam tersiksa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu sebahagian kaum, bahkan para nabi, ada di antara mereka yang dikubur hidup-hidup sampai kepalanya, sehingga tersisa kepalanya dan digergaji, dipotong, terbelah menjadi dua. Dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok kaum, bahkan sebahagiannya para nabi, yang mereka dikubur hidup-hidup dan tersisa hanya kepalanya, lalu kemudian disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang begitu tajam. Ketika itu disisirkan ke kepalanya sampai rambut dan kulit kepalanya terlepas. Artinya cobaan ujian di dunia ini tidak saja didapatkan oleh kita saat ini, bahkan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan para sahabat. Bahkan ujian ini juga tidak didapati oleh para sahabat, dan orang-orang terdahulu sebelum para sahabat pun mendapatkan ujian yang sama di dunia ini. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian ini adalah kaum yang terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dunia, tempat di mana kita saat ini berada, adalah penjara bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kapan seorang mukmin itu terlepas atau terbebaskan dari penjara di dunia ini? Seorang mukmin tidak akan terlepas, tidak akan terbebas dari penjara yang ada di dunia ini kecuali ketika ia telah melangkahkan kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia telah menginjakkan kakinya ke dalam surga Allah, barulah kemudian dia terbebas dari segala aturan-aturan yang mengikatnya. Dia tidak perlu lagi beribadah di surga. Dia tidak perlu lagi salat. Dia tidak perlu lagi hal-hal yang dulu pernah dia lakukan dari ketaatan-ketaatan di dunia, tidak perlu lagi dia kerjakan. Kecuali hanya sekedar berzikir, mengingat Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar itu saja yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga. Kerjaan mereka adalah menikmati segala kenikmatan yang ada dalam surga. Bahkan apapun yang dia inginkan di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga tersebut apapun yang kalian inginkan akan tersedia, dan apapun yang kalian minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kondisi orang yang beriman di dunia. Kondisinya sangat buruk, kondisinya sangat sengsara, kondisinya sangat miskin, sangat fakir, sangat menderita. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk didatangkan orang tersebut. Yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, didatangkan pada hari kiamat seorang manusia yang kondisinya paling buruk di dunia ini. Pokoknya ujiannya silih berganti. Rumahnya terbakar, keluarganya meninggal. Pokoknya kondisi yang paling buruk lah dari kaum mukminin di dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fayusbagh sibghatan fil jannah. Coba celupkan orang tersebut ke dalam surga. Satu kali celupan saja, masuk, angkat lagi.
Tanyakan kembali kepada orang tersebut, apakah dia masih merasakan penderitaan-penderitaan selama ini? Apakah pernah dia merasakan kesusahan hidup, kesulitan hidup selama ini? Lalu kemudian dia menjawab, wallahi ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatun qattu. Kata beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan hidup selama ini. Aku belum pernah melihat kondisiku buruk dan kondisiku menderita selama ini. Padahal dia adalah orang yang paling menderita di dunia. Tapi ketika cuma dicelupkan dengan satu celupan saja, belum menikmati kenikmatan surga, belum. Hanya sekedar dimasukkan ke dalam surga, diangkat lagi, dan itu semua bisa melupakan kenangan-kenangan buruk yang pernah dia rasakan di dunia. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin, dia harus paham, kita harus paham sekali hakikat dari dunia ini, bahwa dunia adalah penjara bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka kita harus siap dengan aturan-aturan yang mengikat kita. Kita bukanlah hamba yang begitu saja bebas melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi lakukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat aturan, yang telah membuat aturan dan menciptakan kita di dunia beserta fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.